Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Maulana dari Techhome 2019B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang source code dan juga demo dari aplikasi yang sudah saya kerjakan. Dan memang untuk web saya yang sudah kerjakan ini belum sepenuhnya sempurna, masih ada kekurangan dalam hal tertentu. Oke, mungkin untuk yang akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk rootnya dulu. Di sini saya sudah membuat root. Untuk home-nya yang pertama kali akan diakses untuk akses rootnya. Di sini saya sudah membuatnya yaitu dengan web bootstrap yang sudah saya download. Nah, ini adalah untuk tampilan awalnya dari halaman yang sebelumnya. Memang bukan tampilan seperti ini, tapi masih bawaan dari Laravel-nya. Nah, di sini saya sudah menambahkan template bootstrap, dan untuk ini fitur yang saya sudah masukkan tapi belum saya coba untuk menambahkan functionnya terlebih dahulu, yaitu adalah charge dan juga langsung di sini untuk memilih jasa servisnya. Oke. Lanjut, saya akan jelaskan tentang yang root ini. Sama hanya dengan home ini, maka dia akan mendirect ke halaman awal ini. Oke. Selanjutnya saya sudah buat juga root untuk autentifikasinya. Di sini ada rootkit home controller dengan home controller index /name at home. Ini akan mendirect ke home yang tadi bila mana kita akan login tapi tidak berhasil. Oke. Di sini saya membuat juga rootkit admin home controller, yang ini untuk akses ke adminnya, ke halaman adminnya maksudnya. Oke, kita coba saja langsung sini. Maaf, di sini juga saya sudah buat di middleware-nya. Untuk di middleware-nya saya namakan itu isadmin dengan ketentuan seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan juga di home controller-nya dengan admin akan dialihkan ke admin home. Oke, di sini saya sudah membuat halaman login itu dengan dari bawaan dari Laravel-nya sendiri. Kita login dulu. Lalu saya akan masukkan email saya. Nah, di sini sudah saya sudah masuk ke halaman admin yang sudah saya buat. Kemudian untuk di sebelah kirinya ini ada halaman untuk beberapa yang bisa diakses oleh si admin ini, mulai dari profile ini untuk edit profile, kemudian dashboard, kemudian ada kalender untuk tanggal mulai service dan juga tanggal selesai service, kemudian ada form untuk melihat data teknisi dan data customer, kemudian ada table master di sini untuk menambahkan kategori dan service juga lihat gambar, kemudian ada payment di sini untuk validasi transaksi yang sudah masuk dan juga tampil transaksi yang sudah selesai pembayarannya seperti itu. Oke, di sini saya sudah membatasi link yang sudah saya buat ini dengan ketentuan kalau admin itu bisa mengakses semua halaman yang ada, dan untuk teknisi hanya beberapa saja. Kita coba yang teknisi dulu. Kemudian yang pertama kita logout terlebih dahulu. Kenapa kita harus logout dulu? Karena kalau kita akses langsung lagi seperti ini, kita login lagi, maka dia otomatis akan kembali lagi ke dashboard home ini. Jadi
dia harus dikeluarkan terlebih dahulu agar kita bisa masuk lagi ke akun yang lain seperti itu. Oke, kita keluar dulu, kita log dulu. Oke, halaman awalnya seperti ini lagi. Kemudian kita login lagi, kita login, kita masukkan email yang sudah kita buat. Contoh, saya sudah membuat email dengan nama ini, kemudian saya masukkan tulisan juga, yaitu T1 kita login. Maka kita akan diarahkan ke halaman teknisi. Nah, di sini saya sudah membatasinya, yaitu untuk teknisi ini bisa mengakses dashboard kalender ini dengan tanggal bulan service dan tanggal selesai servisnya. Ada job untuk menerima job yang ada atau melihat job yang sudah dikerjakan atau belumnya yang kita kerjakan. Dan ada payment untuk validasi pembayaran dan juga tampil transaksi untuk mencetak pembayarannya. Oke. Di sini saya membatasinya untuk linknya tersendiri di layout di main satunya. Nah, di sini saya membatasinya dengan autentikasi. Jika out user is admin itu 1, maka ini adalah untuk admin user admin maksudnya ya. Maka dia akan bisa mengakses halaman yang sudah ditentukan juga atau semua halaman. Kemudian jika kita masuk dengan hak akses 2 atau sebagai teknisi, maka dia akan bisa mengakses halaman tertentu saja seperti ini, yang bisa mengakses kalender, job, juga payment saja. Oke. Kemudian saya juga mengakses untuk yang level 3-nya itu ya, untuk customer-nya kita coba dulu saja. Untuk customer saya batasi, kita logo dulu ya. Oke. Sebentar, saya lupa lagi. Kita login lagi. Kita masukkan emailnya Maulana. Sebentar, saya lupa lagi di sini untuk level 3-nya masih belum dibuat ya. Oke, kita buat dulu saja. Kita register terlebih dahulu. Sebentar, sebenarnya nggak ada. Oke, di sini udah ada sebenarnya. Kita masukin dulu email yang ini. Kita lihat dulu. Sebentar, kita login dulu. Sebentar. Oke, kita masuk. Oke. Nah, ini untuk halaman customernya. Saya membatasi aksesnya hanya bisa melihat dashboard dan juga mengedit profile dan alamat dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga untuk halaman untuk si customer ini tidak bisa mengakses beberapa halaman sebagai teknisi dan juga si admin tadi, sehingga untuk menjaga keamanan agar tidak diacak-acak ya. Oke. Sebentar. Kita keluar lagi di sini. Oke, di halaman awalnya lagi. Kemudian kita langsung saja ke rencana selanjutnya, yaitu saya akan ini untuk function kategori ini. Kita ke function kategori. Di sini ada kategori. Nah, untuk kategori ini saya menggunakan root ini untuk menampilkan kategori yang sudah ditambah
sudah diinputkan dan juga ditambahkan. Oke, di sini saya juga membuat function tambah untuk menambahkan sebuah kategori. Ada proses tambah ini sama untuk menambahkan si kategorinya dengan metode post, dan juga saya menambahkan yaitu root edit kategori dengan node ID-nya, memasukkan ID sesuai ID-nya, kategori controller di kategori controller, kemudian edit kategori. Kemudian rootnya juga saya buat untuk menghapusnya juga, ada kategori control add delete kategori, dan juga ada root update untuk kategori update. Oke, kita lihat di kategorinya. Nah, ini adalah beberapa function yang saya gunakan untuk digunakan menampilkan dan juga mengedit, menghapus si kategori tadi. Oke, kita langsung saja masuk ke nya lagi. Sini kita harus login dulu, karena untuk akses itu tidak akan bisa nantinya. Kemudian kita masuk lagi oke, admin. Nah, kita sudah masuk, kemudian kita langsung saja ke tabel masternya. Oke, di sini ada tabel kategori. Nah, di sini adalah kategori yang sudah saya tambahkan dengan ketentuan, yaitu instalasi Windows, instalasi aplikasi. Yang memang di sini saya gunakan sesuai dengan kategori yang ada untuk yang namanya mensortir agar lebih mudah untuk mencarinya gitu. Oke. Selanjutnya kita ke yang selanjutnya. Sini kategori sudah selesai, kita coba ke editnya bisa atau tidaknya. Di sini untuk edit kategori bisa. Mohon maaf, saya tidak menambahkan template di bagian atasnya, ya tidak seperti ini ya, tapi ini untuk wajibnya jalan, namun hanya template-nya saja yang saya tidak masukkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian untuk kehapusnya juga jalan, bisa dihapus seperti ini, dihapus. Nah, maka dia akan terhapus seperti ini. Oke. Lalu kita akan lanjut lagi ke jasa servisnya di sini. Kita lihat lagi untuk jasa servis di akun controllernya. Kita ke webnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya menggunakan beberapa root, yaitu untuk jasa untuk menampilkan indeksnya. Dan untuk get ID di sini untuk sama saja, jasa ID sesuai ID, atau saya mensortirnya sesuai dengan kategori yang ada, seperti itu. Ada proses tambah sama halnya seperti kategori ini. Kemudian ada proses detail untuk ID-nya, untuk melihat detail dari sebuah servisnya. Kemudian ada edit jasa, delete jasa, dan update jasa. Oke, kita lihat lagi di sini di webnya. Nah, saya sudah menentukan harga dan juga kategori yang sudah saya buat tadi, dan juga di sini untuk detailnya ada beberapa spesifikasi mungkin yang saya tambahin lagi. Ada edit, ada hapus juga. Kemudian kalau kita memilih instalasi Windows di sini, maka dia akan mensortir sendiri untuk melihat jasa servis ini dengan kategori Windows saja, seperti itu. Kemudian kalau kita klik lagi untuk instalasi Linux, maka dia akan mengalihkan kategori untuk instalasi Linux saja. Oke. Kemudian ini bisa diedit dan juga dihapus tadi seperti tadi. Oke, lanjut lagi kita ke formnya, data teknis ini. Untuk rootnya saya buat seperti ini. Tampilan data teknisi dengan di user controller. Oke, dengan user controller saya menamakan untuk
teknisi ini, yaitu sysadmin ini ada levelnya adalah 2. Oke. Lalu kita bisa mencetaknya juga. Saya belum membuat linknya di sini, maaf. Sini kita bisa hapus juga, bisa edit sama seperti tabel master ini. Kemudian ada yang namanya payment dan juga tampil transaksi ini untuk menampilkan si transaksi yang sudah selesai. Nah, lalu kita bisa cetak, dan ini adalah untuk validasi transaksi agar kita bisa memvalidasi pembayaran yang memang sudah selesai gitu, sudah dibayar. Oke. Dan ada kalender juga di sini untuk tanggal selesai. Kemudian saya lupa namakan jobnya di sini, saya belum menurutnya lagi. Oke, belum membatasinya lagi. Kita kesini apakah bisa mengakses halaman home atau tidak ya. Oke, di sini kita bisa akses halaman home dashboard yang sudah memang bisa diakses oleh semua orang dengan login dari si Laravelnya tadi, agar bisa digunakan dan juga bisa dipilih untuk sesuai keinginan kita. Oke. Mungkin begitu saja video dari saya. Mohon maaf ada kekurangannya karena saya terkendala akan waktu juga yang memang tersita banyak oleh kerja lapangan atau KP. Mohon saya sekali lagi mohon maaf. Hanya segini saja yang bisa saya kerjakan. Mungkin ke depannya saya akan lebih mengembangkannya lagi untuk bisa digunakan oleh semua orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.